Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wal mujtaba sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Yang sama kita hormati Wakil Rektor 2 kita, alhamdulillah hadir pada saat ini, Dr. Baidarus. Yang saya hormati Bapak WR atau Wakil Rektor 3 kita, Profesor Dr. Jufrizal. Kita doakan cepat ini dipestakan. Yang saya hormati segenap dekan yang alhamdulillah banyak yang hadir pada kesempatan ini, dan yang saya hormati seluruh kepala kantor, kepala unit yang berhadir, dan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan kehadiran kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentunya syukur kita yang dalam dan bahkan semakin dalam hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang telah mencurahkan nikmat yang luar biasa yang tidak bisa kita hitung kepada masing-masing kita. Tinggal kita bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jangan sampai kita tidak pandai bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah, karena orang yang tidak pandai bersyukur Allah ancam dengan azab yang luar biasa. Kemudian salawat, beri salam Allahumma salli ala Muhammad tercurah untuk Rasul kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, boleh suara kita dikecilkan sedikit volumenya. Oke. Oh, bisa rupanya. Iya. Semoga kita semuanya menjadi muttabi' Rasul kita yang mulia itu, mengikuti seluruh sunnah-sunnah yang ditinggalkannya, yang kemudian dapat menjadikan Al-Quran dan sunnah beliau menjadi pedoman hidup kita, yang yakin kita bahwa dengan pedoman hidup itu kita dapat menjalankan misi kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini dan sekaligus sebagai khalifatullah. Bapak sekalian, pada saya bagian kedua dari kajian pada hari ini minta untuk sedikit menjelaskan upaya kita untuk meningkatkan ghirah bermuhammadiyah. Apa? Ghirah bermuhammadiyah. Kalau ada kata meningkatkan berarti sudah ada itu basisnya, kan? Jadi kalau tidak ada basisnya sama sekali, tidak mungkin kita tingkatkan itu lah. Ya oke lah. Jadi ya, kajian tentang ghirah ini tidak mudah memang.
Karena ghirah itu, tak tahu saya apakah dalam bahasa kita gairah itu berasal dari ghirah atau bukan. Nah, tolonglah, ini nanti ahli bahasanya ada di sini. Pak Jayus ini ahli bahasa Arab. Tapi ada miripnya juga. Walaupun mungkin kalau didefinisikan mungkin tidak begitu sama. Oleh karena itu Bapak sekalian, untuk memahami persoalan ini tentulah kita berupaya untuk melihat seperti apa sebenarnya ghirah itu sendiri dan bagaimana kondisi kita, ya, bagaimana kondisi kita. Dalam bahasa Arab dapat didefinisikan ghirah itu kira-kira himasatun nafs ala tarkil munkarat wal fawahish bi fi'lil khairat. Itu kira-kira, ya, kira-kira. Karena nampaknya kaki saya ini because of my knee, ya, the problem of my knee. So please me to sit here. Okay? Doesn't matter. Jadi kalau sebuah definisi biasanya mencakuplah, ya, insyaallah. Himasatun nafs artinya adalah daya juang jiwa kita. Kan sembarangan ini. Daya juang diri kita, jiwa kita. Ala tarkil munkarat wal fawahish, untuk meninggalkan yang munkarat dan segala yang keji-keji. Pokoknya seluruh yang negatif menurut agama, ya, menurut agama. Dan ditukar wa taghyiruha wa ilajuha bi fi'lil khairat. Ditukar menjadi apa? Upaya kita yang kuat untuk melakukan yang terbaik di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita cermati, berarti kira-kira ada dua sisi di situ. Ada dua sisi kehidupan. Satu, kehidupan kita harus berupaya meninggalkan hal-hal yang akan membawa kedurhakaan terhadap Allah. Itu ditandai dengan orang-orang yang berbuat mungkarat dan orang berbuat fawahish, itu adalah mereka-mereka yang durhaka terhadap Allah. Dan di sisi yang lain, kita harus berupaya untuk menukarnya dan melakukan upaya yang kuat sekali untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tentu yang terbaik, ya, yang terbaik, bukan kebaikan biasa ini. Bapak Ibu sekalian, intinya sebenarnya begini. Karena saya mendapatkan kenapa kira-kira nih ghirah bermuhammadiyah itu kurang mantap. Mungkin bagi diri saya ya juga mungkin. Tapi ya kita kajilah diri kita bersama-sama hari ini, kan gitu. Nah, ingin saya tanya kalau begitu. Kalau umri kita ini diserbu oleh orang dari luar, mudah-mudahan tidak terjadi ini, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kira-kira hati kita seperti apa? Iya kan? Hati kita apa merasa sedih atau hanya ya biar-biar aja lah, udah serbu-serbulah, kan gitu.
Itu kalau ke diri kita. Kalau ke universitas kita ya. Tapi kalau ke keluarga kita, kira-kira kalau ada orang yang melecehkan keluarga kita, ya kan, melecehkan keluarga kita dan melakukan fitnah yang keji terhadap keluarga kita, apa ayah kita, ibu kita, atau adik kita, atau siapalah dalam keluarga kita, kira-kira bagaimana itu perasaan kita? Itu kan perasaan jiwa ya, perasaan jiwa. Tersentuh tidak jiwa kita itu? Atau merasa tidak jiwa kita bahwa ini sesuatu yang sangat menista itu? Kalau masih merasa, saya kira itu ghirahnya ada. Tapi tinggal sekuat apa itu rasanya itu ya. Kalau rasanya ya umpamanya tidak begitu kuat, ya kita tidak akan membalasnya kan, gitu kan. Tapi kalau semakin kuat, tentu kita tidak akan bisa terima pelecehan itu, fitnah itu. Tentu kita berusaha untuk ya paling tidak menetralisir. Kemudian kalau boleh ya menunjukkan bahwa keluarga kita tidak seperti yang dituduhkan. Ini supaya lebih mudah kita mengerti tentang ghirah itu. Nanti kita buat halo. Ini ada tes akhirnya nih. Ada post tes. Iya kan? Begitu juga untuk diri kita kan. Kita banyak merasakan juga ya. Banyak orang yang melecehkan kita. Tentu ini sesuatu yang tidak real ya. Kalau real itu kita lakukan ya aja tidak masuk itu. Dia memang korupsi yang sudah terbukti di pengadilan. Nah dibilang orang bahwa Sanu itu korupsi kan gitu. Nah itu sulit itu. Tapi kalau barang itu tidak, kemudian kita dituduh, itu perasaan kita ini ada enggak kira-kira? Mudah-mudahan sebagai manusia pasti kita ada. Cuman sejauh mana itu? Nah itu yang kecil itu persoalannya. Kalau nanti itu persoalannya berkaitan dengan masalah agama, ya kan? Itu akan lebih berat lagi. Bagaimana perasaan kita? Ya kan? Sekarang ini boleh dianggap terbelah dua juga menurut mak saya. Bagaimana orang menanggapi musibah yang terjadi di negeri kita, ya kan? Khususnya di Pulau Sumatera kita ini. Kalau kita lihat medsos itu ya lintuh juga hati kita. Bagi orang yang simpati begini jawabannya, tapi bagi yang tidak itu malah menyakitkan hati. Apalagi kalau data-datanya ya tidak akurat. Kan bagaimana kalau yang hanyut itu, yang turun dari gunung itu adalah air bah yang luar biasa bersama dengan kayu gelondongan atau kayu apa namanya itu semua ya ikut di dalam alur banjir bandang yang luar biasa itu. Orang di bawah biasanya menganggap bahwa di atas itu aman-aman aja kan, bagus-bagus saja. Tapi ternyata ketika banjir itu terjadi,
bukan air saja yang turun, tetapi membawa segala isi yang ada di atas itu. Kita sangat pilu, saudara-saudara sekalian, anak sekalian, ya kan? Terutama yang terjadi di Aceh itu kan. Coba ditanya jiwa kita hari ini, nafs kita, seperti apa itu sikap kita terhadap masalah ini. Kalau banjir jelas itu ada musibah dalam arti yang biasa. Tapi kalau sudah kayu, dan kayu itu kalau dia tercerabut dari akarnya, itu semua yang turun, tidak masalah. Tapi kayu itu yang turun itu kok potongannya cantik-cantik semua kan? Pakai merek pula lagi, rapi. Tak mungkinlah kayu itu sendiri berbuat dirinya sendiri kan? Nah, oleh karena itu pastilah itu akibat perbuatan manusia. Kan miris kita, dia yang mendapat rezekinya, dia mendapat apanya, untungnya segala macamnya. Orang yang kena banjir ini, coba ditanya, ini anak-anak kita besok ke sana, ya cobalah. Tidak ada dosanya sama sekali, ya kan? Tapi kena musibah yang luar biasa. Saya betul-betul menangis kemarin karena masih diberitakan bahwa tidak sempat itu mobil-mobil yang melaju ya di jalan raya yang biasanya los-los saja kan begitu, tidak ada masalah. Tapi tiba-tiba lajunya mobil itu dikalahkan oleh lajunya banjir itu. Dan banjirnya bukan banjir biasa, tapi banjir yang membawa lumpur. Lumpur. Ketika sampai ke mobil masing-masing, lumpur itu langsung masuk ke kendaraan mereka. Dan akhirnya mereka tidak bisa keluar dari mobilnya. Bayangkan itu. 3 hari setelah banjir itu baru diketahui bahwa masih banyak pengendara-pengendara itu yang ada di dalam mobil yang sudah meninggal dan jenazahnya sudah membusuk. Nah, ini Bapak sekalian, ini sikap kita seperti apa? Sikap kita terhadap musibah sudah ada dalam agama. Tapi sikap kenapa kok musibah ini seperti ini? Tadi saya rasa diulas juga oleh khatib kita di atas ya, waktu khutbah. Itu pastilah karena ulah tangan manusia itu, yang serakah, yang tamak, yang rakus, yang pokoknya untuk apa oleh mereka duit bertriliun-triliun kita tidak tahu juga itu. Tidak puas-puasnya. Dan rela melihat masyarakat dan rakyat kita bergelimpangan menjadi mayat-mayat ya. Nah, itulah kira-kira oleh karena itu Bapak sekalian, ghirah yang dimaksud di dalam agama kita itu kalau dibahasakan biasanya adalah cemburu. Tapi ini cemburu, tapi ada terbagi pula dua pula cemburu ini ya. Ada pula cemburu buta katanya ya. Kalau ini tidak, cemburu yang positif. Melihat kemungkaran, melihat fawahish, kekejian-kekejian yang dibuat oleh siapapun juga, itu hati kita merasa pilu. Dan kita memberontak. Nah, memberontaknya itu untuk bagaimana ini harus diperbaiki sehingga sampai kepada yang terbaik. Kan begitu. Itu kira-kira Bapak sekalian
Kalau kita definisikan ya, yang namanya ghirah itu. Lanjutlah kita kepada masalah agama. Coba, kalau Bapak Ibu sekalian sekarang melihat anak-anak kita, ketika sudah tiba waktu sholat, tidak sholat. Ini anak-anak dulu nih. Kalau nanti bagaimana di sini, saya sangat prihatin juga nih, ghirah juga ini, karena konon banyak sekali di antara kita-kita yang tiba waktu sholat ya tidak ikut berjamaah dan atau tidak sholat malah. So ada indikasi-indikasi ini. Saya harus dapat buktinya di tempat WR. Kalau kita melihat anak-anak kita tidak mengerjakan sholat, kira-kira seperti apa jiwa kita? Ibu sekalian, merasa gagal enggak kita? Tapi kalau enggak ada merasa apa-apa, berarti ini ghirahnya yang kena ini, ya kan? Atau anak-anak kita membuat sesuatu yang terlarang menurut agama, ya, terlarang menurut agama. Tak usah saya sebutkanlah satu persatu. Mohon maaf saja, yang paling parah itu kan berzina atau apa segala macam. Ada di antara keluarga kita yang seperti itu. Nah, seperti apa itu jiwa kita? Merasa enggak itu? Bagaimana itu? Menyesal enggak kita? Maka oleh karena itu, saya berharap ini dengan kajian yang singkat ini, kita nisbahkan ini ya, bagaimana kondisi umri nanti kalau tanpa ghirah. Sebab saya baca, tanpa ghirah itu hidup kita seperti tidak bernilai sama sekali. Tanpa ghirah itu bercampur antara benar dengan salah, itu tidak ada batasnya. Buat salah boleh, buat benar boleh, kan gitu. Tapi kalau yang punya ghirah, dia berupaya, berusaha sekuat-kuatnya untuk menghindari yang salah, menghindari yang tentu dalam agama yang berdosa, perbuatan-perbuatan dosa, untuk kemudian berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teguran-teguran ini dalam Al-Quran sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Tapi saya mulai sajalah dari hadis Nabi. Nabi sendiri menyikapi masalah yang ghirah ini, itu terlihat dari hadis yang sangat populer dan saya kira hafal oleh kita. Coba kita baca hadisnya. Man ra'a minkum munkaran, coba. Minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kita melihat yang mungkar, apakah di rumah kita, di keluarga kita, di sekitar kita, di tempat kerja kita, ya kan? Atau di mana saja, maka sikap seorang mukmin itu menurut Rasul itu dia harus dengan ghirahnya yang kuat, dia berupaya merubahnya, ya begitu ya, merubahnya dengan yadnya, dengan tangannya.
Nah, ulama menyatakan yad di situ artinya kekuasaan. Kekuasaan yang dimilikinya. Semua kita punya kekuasaan ini. Ya kan? Mungkin karena itu juga lah kalau dulu kita oleh orang-orang tua kita dijewer-jewer sikit tidak kuat ya. Atau dilecut sedikit itu. Ya, karena menurut ayah kita, ibu kita membuat sesuatu yang tidak sepatutnya kita buat. Maka dia usahakan untuk merubah itu dengan kekuasaan yang dimiliki oleh ibu kita. Saya merasakan itu. Sebab saya dulu sebelum masuk ini saya tulis juga itu. Apa namanya itu, untuk mengaji. Kan biasa di kampung mengaji ya. Maghrib itu harus sudah berhenti dari aktivitas yang lain. Ternyata saya hari itu main apa ini? Main kelereng ini. Ya, main kelereng. Wah, asik itu. Ya, ibu saya memang sangat keras itu. Datang dia tempat itu. Wah, luar biasa ledakannya. Iya kan? Luar biasa ledakannya. Nah, ya saya melihat dia dari jauh aja sudah gemetaran saya itu. Karena ibu saya memang luar biasa, yang menurut saya ya. Begitulah dia. Karena pasti saya akan terlambat nanti ke surau bahasanya, ke surau waktu itu. Itulah kira-kira. Kena lah saya. Dapatlah apa itu satu kan. Walaupun saya sudah minta ampun, kena juga. Itu barangkali dalam rangka dia yughayyirhu biyadihi. Dia usahakan anaknya supaya jerah nanti. Ya kan? Memang setelah itu tidak bisa lagi saya buat yang begitu itu. Tidak akan terlambat lagi insya-Allah. Kan begitulah. Jerah. Nah, jadi kira-kira begitu Bapak sekalian. Kalau kita melihat kemungkaran, kita rubah dengan tangan kita atau dengan kekuasaan yang kita miliki. Makanya pemerintah ini banyak dosa pemerintah itu karena kemungkaran merajalela di tempat kita, tapi tidak diupayakan untuk menghilangkannya oleh yang punya kekuasaan. Kan begitu tuh. Tapi Nabi menyatakan kalau kalian tidak sanggup dengan kekuasaan kalian, dengan tangan kalian, robalah dengan lisan. Lisan ini luar biasa sebenarnya. Kalau lisan yang mujarab itu sekali saja disebut itu sudah. Nah, tapi lisan-lisan kita ini sekarang mujarab tidak lagi nih. Tapi mudah insya-Allah. Karena kita ini dosen-dosen hebat-hebat semua dan guru-guru yang hebat-hebat semua kan. Sekali tegah itu selesai, tidak boleh lagi ada terjadi kan gitu. Dan yang terakhir, kalau tak sanggup juga dengan lisan, maka menurut Nabi fabiqal bihi, doakan sajalah. Tapi menurut Nabi adhaful iman, yang selemah-lemahnya iman itu. Jadi dengan hadis ini Bapak sekalian, intinya kita harus punya ghirah untuk merubah sesuatu yang tidak baik untuk bisa menjadi baik. Itu sebenarnya. Malah dalam Al-Quran Allah sebutkan betul itu, betapa orang-orang yang tidak punya ghirah di dalam beragama, maka Allah sangat murka. Ya kan? Sangat murka. Karena menganggap bahwa perbuatan-perbuatan jahat itu sudah legalitas gitu. Sudah legal gitu. Padahal perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat dinista oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itulah yang terjadi kepada kaum-kaum nabi-nabi yang dahulu-dahulu itu. Salah satu di antaranya seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. La'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa ibn Maryam bima asaw wa kanu ya'tadun. Dzalika bima kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu wa hum labi'sa ma yaf'alun. Dalam surah Al-Maidah itu dikatakan oleh Allah SWT, Allah laknat kalian sebagaimana dilaknat oleh Allah orang-orang kafir dari Bani Israel yang mengingkari nabinya Musa alaihissalam melalui lisan Nabi Daud alaihissalam dan juga melalui lisan Isa ibnu Maryam. Ya kan, sesudah Musa datang lagi keturunan-keturunannya, Daud dan seterusnya sampai kepada Isa, ya, kepada Isa. Itu kenapa mereka dilaknat Allah? Karena mereka melakukan asaw itu artinya maksiat. Mereka berbuat maksiat. Tapi mereka merasa tidak buat apa-apa gitu. Tidak merasa berbuat dosa begitu. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Dan tidak ada pula yang saling menegur. Seperti yang disebut ayat berikutnya. Bima kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling memberikan nasihat, tidak mencegah terhadap semua perbuatan-perbuatan mungkar yang mereka lakukan itu. Diucap oleh Allah SWT, labi'sa ma kanu yaf'alun. Itulah perbuatan yang paling keji menurut Allah, yang seburuk-buruk perbuatan. Ya kan? Jadi itu kira-kira Bapak sekalian, ghirah itu tak tanggung-tanggung sebenarnya. Sehingga Nabi menyatakan yang hebat nih dalam hadisnya yang saya baca luar biasa. Nabi menyatakan ada seorang sahabat yang punya ghirah yang paling tinggi. Ya kan? Paling tinggi. Karena ya saya kira itu Umar bin Khattab itu. Umar bin Khattab itu. Tapi disebut oleh Nabi salah sahabat. Karena Umar bin Khattab itu sedikit aja orang salah, sedikit orang berbuat yang tidak baik, dia darahnya panas itu. Untuk memperbaiki sebenarnya. Ya. Tapi kata Nabi, ana aghyaru minhu. Saya ini lebih ghirah dari Umar itu. Dan dilanjutkan oleh Nabi, wallahu aghyaru minni. Allah sendiri lebih ghirah dari saya, kata Nabi. Li ajli dzalika harramallahu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Karena ghirah Allah itulah Allah mengharamkan seluruh perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, ya, mengharamkan seluruh perbuatan keji dan mungkar, baik yang nyata maupun tidak nyata. Begitu ghirah itu. Karena memang ada pula yang bertanya, kenapa Allah ciptakan pula yang buruk-buruk itu? Itu kan nanti ada yang bertanya begitu. Ya memang Allah sudah ciptakan alam ini dengan hukumnya kan. Salah satu hukumnya memang Allah ciptakan yang baik, Allah ciptakan yang buruk. Kalau tidak diciptakan Allah yang buruk, untuk apa kita masuk surga kira-kira? Ternyata kita masuk surga itu ketika kita sanggup untuk memilah mana yang baik, mana yang kita kerjakan baik dan yang kita tinggalkan yang buruk.
Karena semuanya itu adalah bala'um mir rabbikum. Itu semua adalah cobaan dari Allah. Jadi semua hidup kita ini semua cobaan. Kalau cobaan itu arti ujian, tes dari Allah. Kalau kita lulus, masuklah ke dalam hamba-hambanya yang diridhoinya. Kalau tidak lulus, di sini dia masuk nerakanya. Kan begitu kan? Jadi oleh karena itu Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan ini dalam konteks bermuhammadiyah. Kenapa ghirah bermuhammadiyah itu penting? Karena Muhammadiyah adalah organisasi yang berupaya untuk menjalankan misi Islam dengan sebenar-benarnya dan seakurat-akuratnya. Kalau disebut ghirah bermuhammadiyah itu sebenarnya ekuivalen dengan ghirah berislam itu sendiri. Ya, ekuivalen dengan ghirah berislam. Jadi jangan pula nanti dianggap ghirah bermuhammadiyah itu sebagai agama. Tidak. Ghirah bermuhammadiyah itu karena Muhammadiyah adalah persyarikatan yang sejak awal sekali ditumbuh kembangkan oleh pendiri mulai dari kiamat dahlan sampai hari ini, itu dalam rangka menjalankan misi Islam itu sendiri, misi ajaran agama kita yang luar biasa. Maka oleh karena itu Bapak sekalian, apa yang kita lakukan di Umri ini sebenarnya menjalankan misi itu. Tidak ada yang lain, menjalankan misi Islam. Bagaimana agama kita menuntut supaya manusia ini harus diberikan pemahaman-pemahaman yang benar terhadap ajaran agama. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, manusia ini harus berilmu. Ya kan? Kalau tidak kemulai Allah dengan Iqra. Harus berilmu. Dan kemudian juga harus memiliki keterampilan hidup. Itu juga tidak bisa dipungkiri. Maka yang kita lakukan di Umri itu adalah misi Islam yang luar biasa. Kita memberikan pelayanan kepada mahasiswa-mahasiswa kita, yang saya yakin dan percaya semua mereka itu mau masuk ke Umri ini karena menginginkan sesuatu yang bernas dari Umri, untuk dapat nanti membekali diri mereka, ya, baik untuk kehidupan duniawinya tapi juga untuk kehidupan ukhrawinya. Tapi kalau itu tidak kita layani dengan baik, tidak kita berikan yang terbaik untuk mereka, ya maka ya yakin saya itu mereka pasti kecewa. Pasti kecewa. Maka oleh karena itu, ya ghirah yang dimaksudkan bermuhammadiyah di sini adalah bagaimana kita yang memberikan yang terbaik untuk institusi kita ini, yang terbaik. Sepakat tak kita itu? Alhamdulillah. Karena tapi ujiannya ada ini terus menerus ini ya. Ya sebab kan terdeteksi juga yang model-model tadilah. Ini mohon maaf nih. Kalau kita mangkus ucapan kita, mangkus apa itu? Mujarab kan? Mangkus. Kemudian orang mau mengikuti kita. Itu saya yakin itu karena kita bisa menjadi contoh, menjadi contoh. Kalau tidak mungkin itu. Maka oleh karena itu Bapak sekalian, ghirah sama dengan contoh. Kira-kira begitulah. Ghirah itu sama dengan contoh. Kalau kita bisa menjadi contoh
oleh siapa juga, di antara pegawai kita, di antara dosen-dosen kita, di antara pimpinan kita. Kita bisa dijadikan contoh, maka itu artinya sudah punya ghirah. Artinya selebihnya tentu kita khawatir kalau umri kita nanti rusak gitu ya. Apalagi binasa. Rusak itu belum biasa ya biasanya. Rusak dan binasa. Hanya karena ulah-ulah di antara kita. Bapak sekalian, yang paling mahal di dunia ini, tanyakanlah sama Pak Dokter. Yang paling mahal itu adalah trust. Apa namanya? Trust. Apa itu artinya? Kepercayaan. Saya yakin tuh, saya memilih tempat makan dan minum biasanya yang enak bagi saya dan gizinya terjamin. Tapi manakala warung yang seperti itu tidak lagi membuat yang sesuai dengan kehendak kita, apa kita terus di situ enggak? Pasti tidak. Pasti cari lagi yang lain gitu. Pasti cari yang lain. Nah, maka oleh karena itu ya, marilah sama-sama kita ya untuk dapat memelihara institusi kita yang tidak mudah. Kita alhamdulillah sudah besar, sudah mulai besar, dan konon kabarnya ini sudah nomor 15. Ya, Adil. Nomor 15 dari 160-an itu ya. Nah, itu karena penilaian-penilaian orang, alhamdulillah. Tapi jangan terlalu euforia, betul kita. Tapi terus menerus kita berupaya untuk meningkatkannya. Jadi saya kira usahakan saja ya, jangan sampai ada satu orang pun yang menjadi benalu di umri kita. Kalau itu sudah terjadi, maka berarti ghirah kita sudah tinggi. Saya kira itu saja dari saya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita jelaskan ini ada manfaatnya ya, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan umri kita selalu berjaya untuk masa-masa yang akan datang. Amin. Saya kira demikian. Sudah nih Pak. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.